Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan selanjutnya kita akan membaca dan mentelaah buku berjudul Al-Intisar li hujjati qauli sahabatil al-akhyar. Al-Intisar artinya pembelaan, berisi tentang kekuatan hukum, hujjiyah, kekuatan hukum yang dimiliki oleh perkataan para sahabat yang mereka semua adalah al-akhyar, manusia pilihan. Karya Abdul Aziz Ibn Rais Ar-Rais. Ya, buku ini sebagaimana di muqaddimah asalnya adalah ceramah tematik yang ditranskrip. Setelah ditranskrip kemudian dibaca ulang oleh pemateri, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga nampak layak seperti normalnya buku. Di mukadimahnya disampaikan kalau ini tercetak pada tahun 1439 Hijriah. Ya, kita mulai dari halaman 7, Tamhidun, pengantar. Yang bagi sepatutnya untuk diketahui bahasanya sahabat, definisi dan pengertiannya adalah sebagai berikut. Wa kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi dan saat berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi, wa mata ala dzalika, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman, wa in takhallala dzalika riddatun, meskipun selama dia beriman itu diselingi kemurtatan. Ya, maka di definisi ini kita jumpai ya, beberapa unsur pokok. Yang pertama, berjumpa dengan Nabi. Maka tidak disyaratkan melihat, sehingga sahabat Nabi yang buta ketika berjumpa dengan Nabi maka dia sahabat. Dan orang yang melihat Nabi namun tidak berjumpa Nabi, siapa dia? Orang yang bermimpi ketemu Nabi. Dia melihat Nabi. Karena siapa yang bermimpi melihat Nabi dengan ciri fisik sebagaimana yang ada dalam Syama'il Muhammadiyah, maka dia melihat Nabi. Maka orang yang melihat Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi, dia bukan sahabat. Kemudian ketika berjumpa dengan Nabi itu unsur yang kedua, mukminan bihi, dalam keadaan beriman dengan Nabi. Jadi jika berjumpa dengan Nabi statusnya masih kafir, setelah Nabi wafat masuk Islam, dia tidak tergolong sahabat Nabi. Kemudian wa mata ala dalika, dan meninggal dunia di atas itu. Itunya kembali kepada iman. Kemudian wa in takhallala dzalika riddatun, meskipun pernah murtad. Berjumpa Nabi dalam keadaan beriman, setelah Nabi wafat sempat murtad, habis itu balik lagi ke Islam dan wafat sebagai seorang muslim, tetap dinilai sebagai sahabat Nabi. Wa dalilu, dan dalil bahasanya disyaratkan untuk bisa disebut sahabat Nabi adalah berjumpa Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi. Ada dua dalil. Dalil yang pertama dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berkeinginan
bisa melihat saudara-saudara kami. Kalau para sahabat mengatakan awalasna ikhwanaka, bukankah kami adalah sahabat-sahabat, adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi, kalau kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, sedangkan ikhwan kami adalah orang-orang yang belum datang. Falfarku, maka perbedaan di antara ashabin Nabi dan ikhwanin Nabi, ya, jadi umat Muhammad SAW itu dibagi dua, ashabun Nabi sama ikhwanun Nabi, atau ashabur Rasul dan ikhwanur Rasul. Ini dua jenis umat Muhammad. Nah, apa beda antara umat Muhammad yang masuk kategori ashabur Rasul dengan umat Muhammad yang masuk dalam kategori ikhwanur Rasul? Jawabannya adalah annau laqiya ashabahu. Nabi berjumpa dengan ashabun Nabi. Walam yalqa ikhwanahu. Namun Nabi tidak berjumpa dengan ikhwan Rasul. Fa'idan kilahuma mu'minun. Maka titik kesamaan antara ashabul Rasul dengan ikhwanur Rasul, titik kesamaannya kilahuma, dua-duanya adalah orang yang beriman. Bedanya ashabul Rasul itu berjumpa dengan Rasul, namun tidak demikian ikhwanur Rasul. Wa alaihi, berdasarkan hadis ini, maka definisi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, dalam keadaan beriman. Dalil yang kedua adalah ijma' Ahlussunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad di kitabnya Ushulus Sunnah. Bahkan Imam Ahmad menghikayatkan bahasanya siapa yang berjumpa dengan Nabi walau sa'atan, meskipun hanya sesaat, maka dia sahabat. Ditambah hikayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad di kitabnya Ushulus Sunnah, al-asla anna mujma'un alaihi inda ahli sunnati, bahasanya apa yang beliau sampaikan adalah satu hal yang disepakati oleh ahli sunnah. Wa haka misla hada al-imamu, dan hikayat yang sama disampaikan oleh al-imam Ali ibn Madini rahimallahu ta'ala dalam akidah beliau yang diriwayatkan oleh Al-Lalikai. Idza tabayyana hada, jika hal ini telah jelas dan gamblang, maka buku ini dengan izin Allah fil bahas mengkaji hujiyatu madhabis sahabi, ya, kekuatan hukum yang dimiliki oleh madhabus sahabi. Waqad abaru anhu, yang ini terkadang diungkapkan, terkadang madhabus sahabi itu diungkapkan dengan istilah qaulus sahabi. Wal amru sahlun, dan masalahnya adalah mudah. Ya tidak apa-apa lah. Di asab madhabus sahabi disebut dengan qaulus sahabi, tidak mengapa. Ila, akan tetapi kalau diksi ungkapan madhabus sahabi itu ashmal, lebih luas cakupannya. Karena kalau kita gunakan diksi madhabus sahabi, ini mencakup ya, tiga hal: ucapan sahabat, perbuatan sahabat, dan diamnya para sahabat. Dan secara bahasa, dan ini tidak semaksimal kalau menggunakan diksi qaulus sahabi. Menggunakan definisi qaulus sahabi, cuma berarti qaul saja. Wala'allahu, namun kenapa kok yang populer di buku-buku usul fikih itu qaulus sahabi? Ini ada faedah.
wala'allahu dan boleh jadi populer yang di kalangan para ulama yaitu ulama usul fikih ungkapan qaulus sahabi min babit taghlib di dalam rangka untuk menunjukkan mana yang dominan, yaitu li'annal qaula aktsar, karena ucapan sahabat itu lebih banyak dibandingkan perbuatan dan persetujuan sahabat. Namun intinya wal amru fi dzalika wasi'un, masalah ini longgar selama diketahui bahasanya yang dimaksud dengan qaulus sahabi adalah madhabus sahabi. Sehingga ini hanya berkenaan dengan pilihan ketepatan pilihan kata. Kemudian kita masuk fasal pertama, ada 5 bahasan sehingga kita lanjut di halaman 11. Tahrir mahalin nizai, penentuan tentang kajian tentang mahalin niza, apa sih yang diperselisihkan dalam kehujahan madhabus sahabi. Dan ini diantara langkah penting dalam mengkaji perselisihan para ulama. Itu diantara langkah pentingnya adalah kegiatan yang disebut dengan tahrir mahalin niza. Ini. Ya, ketika kita mau mengkaji perselisihan para sahabat, maka pastikan dulu hal-hal apa yang disepakati dan hal-hal apa yang diperselisihkan. Setelah itu buat kategorisasi yang tegas. Hal yang disepakati itu ini loh. Hal yang diperselisihkan itu ini. Dan kita mau membahas hal yang diperselisihkan dan tidak membahas hal yang disepakati. Semua pihak sudah sepakat kalau dalam masalah ini. Ya, yang tidak disepakati masalah ini. Nah, ini tujuannya apa? Supaya diskusi dan kajian permasalahan itu fokus, tidak loncat-loncat. Kalau tidak ditentukan, tidak dibuat kategorisasi yang tegas, mana yang diperselisihkan dan mana yang disepakati, nanti ketika diskusi bisa loncat-loncat, terutama jika diskusinya diskusi lisan. Nah, itu nanti loncat-loncat. Ya, maka di antara kegiatan ilmiah yang penting ketika membahas perselisihan baik secara lisan ataupun tulisan adalah kegiatan tahrir mahalin niza. Memastikan hal apa sih yang diperselisihkan. Dan supaya bisa memastikan hal apa yang diperselisihkan, harus diketahui dalam hal ini hal apa yang disepakati. Bisa saja hal yang disepakati di antara para ulama atau hal yang disepakati di antara dua belah pihak yang melakukan diskusi dan kajian. Ya, kesimpulannya dari kegiatan ilmiah tahrir mahalin niza tentang hujiyah, kekuatan hukum yang dimiliki oleh madhabus sahabat, madhabus sahabi, itu kesimpulan kajiannya ada pada 4 poin. Nah, perkataan atau pendapat sahabat yang diperselisihkan manakala la yukhalifu as-sahabiyyu nassan. Ketika pendapat seorang sahabat tidak menyelisihi nas. Fa idza khalafa as-sahabiyyu nassan, jika sahabat itu menyelisihi satu nas, teks tegas dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi, maka perkataan dan pendapat sahabat ini tertolak. Hal ini disebutkan oleh
Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa, Ibnu Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, Al-Ala'i di kitabnya Ijmalul Isobah. Bahkan Imam Syafi'i menghikayatkan bahasanya itu satu hal yang ijma', di mana Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan ajma'al ulama'u ala anna man istabana lahu sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahasanya siapa saja yang telah nyata di hadapannya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya meninggalkan ajaran Nabi karena perkataan seseorang, kainan mangkana, siapapun dia. Namun menarik tentang perkataan Imam Syafi'i ini, referensi umumnya perkataan Imam Syafi'i ini adalah dari bukunya Ibnul Qayyim. Sebagian di catatan kaki 4, I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnul Qayyim. Dan ini kalau dalam timbangan kajian akademik kurang menenteramkan untuk kurang maksimal dalam menenteramkan untuk kevalitan penisbatan. Karena tidak dijumpai di buku Al-Imam Syafi'i, di buku Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang ini berarti rujukan primer. Di rujukan sekunder, mestinya rujukan sekunder buku-buku Syafi'iyah. Kalau ini bukunya Ibnul Qayyim, tanpa bermaksud kemudian merendahkan, ya dan billahi, maka statusnya adalah buku tersier untuk keakuratan penisbatan hal ini sebagai perkataan Al-Imam Syafi'i. Karena ini di luar madhab Syafi'i, dan tentu semestinya yang paling menguasai pendapat satu imam adalah ahlul madhab. Ini yang lama jadi bahan tanda tanya saya, dan belum saya jumpai jawabannya. Adakah hal ini, kalimat ini, ajma'al ulama'u ala anna man istabanat lahu sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu ayata'a li qauli ahadin kainan mangkana, adakah redaksi ini atau yang semakna dengan hal ini di minimal kitab-kitab Syafi'iyah, sehingga referensinya referensi sekunder. Nah, kemudian yang kedua, pendapat sahabat itu diperselisihkan, manakala diperselisihkan bisa jadi dalil ataukah tidak, manakala tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Jika sahabat ini diselisih oleh sahabat yang lain, maka tidaklah pendapat salah satu mereka lebih utama untuk diambil dibandingkan pendapat yang lain. Dan ini adalah ijma' ahlul ilmi, ijma' dihikayatkan oleh Al-Amidi dan Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa, Al-Ala'i di kitabnya Ijmalul Isobah, dan asalnya Ibnul Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian yang ketiga, pendapat sahabat yang diperselisihkan adalah alla yakuna liqauli sahabi, manakala pendapat sahabat tersebut tidak hukma raf'i, statusnya marfu'. Karena terkadang seorang sahabat mengatakan satu perkataan, melakukan satu perbuatan, namun lahu hukmu raf'i, teranggap sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi. Famakana lahu hukmu raf'i, maka yang statusnya adalah bersumber dari Nabi, maka perkataan sahabat semacam ini hujjah. Li'ana wahyun, karena dia berasal dari Nabi, bukan karena murni itu perkataan sahabat.
Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Ilamul Muwaqqi'in. Yang keempat, alla yakuna qaulu sahabi mahjuran. Yeah. Syaratnya adalah pendapat sahabat tersebut bukanlah sesuatu yang ditinggalkan, disepakati untuk ditinggalkan. Bermakna dengan pengertian ayutabi'a as-sahabiyya ahlul ilmi. Ada ahlul ilmi ulama yang mengikuti dan melestarikan pendapat sahabat ini. Maka seandainya seorang sahabat itu dhahaba ila madhabin, punya satu pendapat, namun ternyata ajma'al ulama'u ala atabil amali bihadzal qawli. Ternyata para ulama sepakat tidak berpendapat dengan pendapat sahabat itu. Artinya tidak ada ulama yang mengadopsinya sebagai pendapat. Jadi ada kesepakatan untuk secara tidak langsung ada kesepakatan untuk tidak mengambil pendapat tersebut. Maka pendapat ini laisa hujatan, tidak menjadi hujah wajib untuk ditinggalkan. Bahkan seandainya ulama sepakat meninggalkan isi kandungan satu hadis Nabi, maka tidak boleh beramal dengan isi hadis tersebut. Di ana hadal ijma', karena ijma' ini imma boleh jadi menunjukkan dhaifnya hadis tersebut, atau yang kedua menunjukkan bahasanya hadis tersebut kandungan hukumnya sudah tidak berlaku alias mansukh. Jika demikian hadis Nabi, maka pendapat sahabat lebih-lebih lagi demikian. Wa min amthilati dzalika, di antara contohnya adalah asar yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Sahabat Nabi Abu Talha radhiyallahu taala anhu memakan barak. Barak di tempat kita sering diartikan dengan embun, dan ini adalah terjemah yang salah. Misalnya kita jumpai di hadis tentang bacaan istiftah, Aksini bil ma'i wasalji wal barat. Barat dimaknai dengan sebagian atau banyak, menerjemahkannya dengan embun, dan itu salah. Nah, yang benar barat itu bukan embun, namun bisa kita katakan hujan es. Hujan namun bukan air, namun yang turun itu es, itu namanya barat. Barat di kamus didefinisikan dengan al-ma'ul jamid, air beku, yanzilu minas sahab, turun dari mendung, qita'an sigaran, bentuknya potongan kecil-kecil. Ini namanya barat. Sebutan yang lainnya adalah habul humam, bijinya mendung, atau habul musni. Jadi turun dari mendung namun bukan air, bukan cair, namun es yang kecil-kecil, itu barat. Nah, kembali ke Abu Talha Al-Ansari, beliau dalam keadaan bahwa shaim, dalam keadaan puasa, beliau mengkonsumsi barat. Jadi barat dimasukkan ke mulutnya dalam keadaan puasa Ramadan. Wa qala laisa ta'aman wala syarab. Beliau katakan barat itu tidak termasuk ta'am, tidak termasuk minuman. Maka asar ini isinya anal barada la yufsidu shauma shaimi. Barat mengkonsumsi potongan-potongan hujan es itu tidak membatalkan puasa, dan para ulama sepakat untuk meninggalkan dan menyelisihinya dan meninggalkan pendapat ini.
Nukilan ijma' disampaikan oleh Ibnu Shalah di kitabnya Syarah Muskilul Wasit dan disampaikan oleh Asy-Syatibi Al-Maliki di kitabnya Al-Muwafaqat. Tentang hadis di atas di catatan kaki 2 yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya mauquf perbuatan Abu Talha dinilai sahih sebagai mauquf oleh Ibnu Hazm dan Al-Albani. Dan ada versi marfu yang mengatakan bahasanya barat itu bukan ta'am, bukan syarab, namun jalurnya dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Al-Musnad dan yang lainnya. Maka tidak ajma'al ulama, jika ulama sepakat tidak mengamalkan pendapat sahabat semacam sahabat Abu Talha Al-Ansari, baik itu berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan dalam bentuk diam, maka tidak boleh mengamalkannya sebagaimana telah lewat penjelasannya. Maka di sini disampaikan 4 hal yang disepakati berkenaan dengan mazhab sahabat. Disepakati kalau pendapat sahabat itu menyelisih nas, tidak bisa jadi dalil. Disepakati kalau sahabat itu menyelisih sahabat yang lain, maka dua-duanya itu setara dan tidak bisa pendapat yang satu dipakai untuk menyalahkan pendapat yang lain. Dan disepakati kalau pendapat sahabat itu statusnya marfu', ya, maka dia bisa diamalkan. Yang statusnya marfu' maka boleh maka hujjah. Kemudian yang keempat, pendapat sahabat yang disepakati ulama untuk tidak dipakai, ya, maka disepakati untuk tidak dipakai. Wa ba'da, dan setelah tahrir, kajian tentang hal apa yang diperselisihkan berkaitan dengan kekuatan hukum di balik madzhabus sahabi, ya tadihu jelaslah. Bahasanya perkataan sahabat itu hujah secara mutlak. Maka jika para ulama berselisih pendapat dalam satu masalah, sehingga ada 2 pendapat, wakana fi ahadil qaulain, di salah satu dari 2 pendapat tersebut terdapat pendapat sahabat, maka pendapat ini dinilai rajih karena sahabat qad dhahaba ila hadzal qauli, karena sahabat telah berpendapat dengan pendapat tersebut. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Ya, bahasanya qaulu sahabi itu hujjah secara mutlak. Di kesimpulan penulis. Dan adapun kalau di kalangan para ulama sendiri terdapat perselisihan. Ini ketika oleh karena itu ada tahrim mahalin niza, dan setelah disepakati hal-hal yang disepakati itu diketahui, maka hal yang lain diperselisihkan. Ya, hal-hal yang lain kemudian diperselisihkan gimana menyikapi qaulus sahabi ini. Kita masuk ke halaman 14. Macam-macam pendapat sahabat min haitsul jumlah secara global. Maka madzhabus sahabi secara global ada 2 macam. Yang pertama, pendapat sahabat tersebut masyhur dan dikenal, populer dan dikenal.
Dan yang berpeluang besar untuk populer dan terkenal manakala sahabat tersebut adalah khalifah. Karena dia khalifah, maka pendapatnya itu terkenal, bahkan disampaikan ke jadi instruksi untuk para gubernur misalnya. Yang para gubernur ini juga sahabat. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, jika seorang sahabat qala qaulan memiliki satu pendapat fashtahara lantas populer, maka ulama berselisih pendapat. Fa inna ta'ifatan, pendapat pertama mengatakan dapat berpendapat ila anau ijma', itu namanya ijma'. Pendapat pertama. Wa ukhra qalat, pendapat yang kedua mengatakan itu hujah namun tidak disebut ijma'. Dan dhahabat syarzimatun minal ulama, dan segelintir ulama, ini pendapat yang ketiga, segelintir ulama yang ahli kalam dan ulama belakangan mengatakan bukan ijma', bukan hujah. Ada 3 pendapat. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala radda, menyanggah, dan akan datang madzakar minal adillah, dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim untuk menunjukkan bahasanya pendapat sahabat itu memiliki kekuatan hukum. Dan dalil-dalil beliau akan menguatkan untuk jenis finau'il asani, untuk nau'sani yang nanti akan kita baca, wa dalilun, sehingga dalil-dalil tersebut akan menjadi dalil untuk nau'il awal, ala anna nau'il awal hujjatun, bahasanya pendapat sahabat jenis yang kedua itu hujjah mimbabil aula, lebih-lebih lagi. Nah, apa itu nau'sani? Nau'sani adalah alla yashtahira, pendapat sahabat yang tidak populer atau tidak diketahui populer ataukah tidak. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim, maka Ibnul Qayyim menjelaskan kalau itu hujjah. Dan beliau katakan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, berarti 4 imam madhab. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim dan qaul jadid. Dan perlu diketahui bahasanya buku yang sedang kita bahas ini kurang lebih adalah ringkasan penjelasan Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in tentang masalah qaulus sahabi. Itu ringkasannya. Kurang lebih saripatinya, ringkasannya ada di buku ini. Waqal Ibnu Qayyim mengatakan ba'da dzikri nuqulat, setelah menyebutkan sejumlah nukilan dari Al-Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim mengatakan ini perkataan Al-Imam Syafi'i binassihi, dengan teks perkataan beliau. Dan kami bersaksi dengan nama Allah kalau beliau Imam Syafi'i belum meralat dari pendapat tersebut. Bahkan perkataan Imam Syafi'i di qaul jadidnya mutabikun, selaras dengan hal ini dan mencocoki hal ini. Kenapa Ibnul Qayyim mengatakan demikian? Karena sebagian Syafi'iyah menyelisihi dengan mengatakan kalau sahabi itu, ini sebagian Syafi'iyah, kalau sahabi itu adalah hujjah dalam qaul qadimnya Al-Imam Syafi'i, tidak di qaul jadidnya. Qalu, sebagian Syafi'iyah mengatakan laisa hadza qaulan lisyafi'i, ini itu berhujjah dengan pendapat sahabat, bukanlah pendapat Al-Imam Syafi'i di qaul al-jadid. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah penulis Matan Al-Waraqat yang menyampaikan bahwasanya kalau di qaul qadim
Imam Syafi'i berhujjah dengan pendapat sahabat, namun di qaul jadid tidak. Akan tapi Al-Ala di kitabnya Ijmalul Isobah, yang beliau bagian dari Syafi'iyah, menjelaskan bahasanya annahu, hal itu yaitu berhujjah dengan pendapat sahabat adalah pendapat Imam Syafi'i di qaul qadim dan qaul jadid. Baihaqi menyebutkan bahasanya Al-Imam Syafi'i punya perkataan yang menunjukkan ala qaulihi, bahasanya Al-Imam Syafi'i punya pendapat bihujjati qaul sahabi, bahasanya pendapat sahabat itu hujjah dalam qaul jadidnya, sehingga kesimpulannya berargumen dengan qaulus sahabi adalah pendapat Imam Syafi'i di qaul qadim dan jadid. Dan semacam ini disebutkan oleh, misalnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Fa'idzan, maka jika demikian, hadza, berhujjah, berargumen dengan pendapat sahabat adalah pendapat Imam Madzhab yang 4, yang juga pendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan Ishaq bin Rahawayhi. Boleh juga dibaca Ishaq ibn Rahuyah. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan 46 dalil. Perhatikan angkanya, 46 dalil yang menunjukkan kalau pendapat sahabat itu hujjah. Wa atolan nafasa, dan beliau berpanjang napas dalam masalah ini. Dan saya akan berusaha dalam buku ini untuk meringkas mata yasar minal umuril muhimmah, poin-poin penting yang memungkinkan untuk diringkas, alati asyara ilahi Ibnul Qayyim, yang disebutkan secara sekilas oleh Ibnul Qayyim. Lianna awsa' wa ahsana man bahatha hadil mas'alata, karena ulama yang paling luas dan yang paling bagus mengkaji masalah ini adalah Ibnul Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ya, berarti berdasarkan paragraf ini, buku ini sebenarnya hakikatnya adalah ringkasan penjelasan Ibnul Qayyim tentang berhujjah dengan pendapat sahabat di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ya, pembahasan yang ketiga, dua mukadimah penting. Wa qabla, dan sebelum kita mulai menyebutkan argumen bolehnya bahasanya pendapat sahabat itu bisa jadi hujjah dalam agama, aku sampaikan dua mukadimah penting lil ghayah, yang sangat penting, yang merupakan kunci dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat sahabat itu bukanlah hujjah karena semata-mata pendapat sahabat. Kenapa demikian? Karena sahabat itu bukan maksum. Buktinya para sahabat terkadang berselisih dalam satu masalah, dalam dua pendapat. Faidan, maka jika demikian, pendapat sahabat itu bukanlah argumen dalam agama semata-mata karena pendapat sahabat. Wa inama huwa hujjatun lima indofa ilaihi. Pendapat sahabat itu hujjah karena adanya sesuatu yang disandarkan kepadanya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Wabihada, dengan paragraf ini, yujabu, dijawablah kebingungan yang yuraddiduhu, diulang-ulang oleh Zahiriyah dan sebagian ulama kalam dan ulama Ahlussunnah yang terpengaruh dengan mereka. Yaquluna, mereka mengatakan, bagaimanakah bisa-bisanya dikatakan pendapat sahabat itu hujjah, wa laysa ma'suma, padahal sahabat itu tidak maksum, waqad yukhti'u, dan kadang jelas berbuat salah. Wa jawabu hadal iskal, jawaban kebingungan ini,
adalah sebagai berikut. Ada sahih, ini benar. Yaitu sahabat tidak maksud. Dan jelas kadang sahabat itu nyata-nyata salah. Karena pendapat sahabat bukanlah hujah karena semata-mata pendapat sahabat. Wa innama hujatun, namun dia adalah hujah lima indofa ilaihi, karena sesuatu yang disandarkan dan dikaitkan dengan. Wadhalika bi annahu bi ibaratin takribiyatin, dengan bahasa yang takribiyah memudahkan. Dari satu sisi kita katakan suratun min suwari naqlil ijma'i, pendapat sahabat itu salah satu potret nukilan ijma'. Karena sahabat jika punya satu pendapat dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi, fa in hada ijma', maka ini ijma'. Sehingga bahwa hanya kembali ke kaul sahabat, pendapat sahabat itu hujah karena ma'idhofa ilaihi, unsur yang dikaitkan dengannya, yaitu ijma'. Kemudian mukadimah kedua yang penting, pendapat sahabat itu hujah min babi dzannil ghalib, dari sisi sangkaan kuat. Hal ini telah ditegaskan Ibnu Qayyim di Ilam Mulaqiin. Wadzalika anal ijma' adh-dhanni, hal ini karena ijma' dhanni adalah ijma' dari sisi sangkaan yang kuat. Karena ijma' ada dua macam, ada yang qat'i yang pasti dan ada yang dhanni. Maka jika ijma' itu dibangun di atas nas yang zahir, nas yang jelas, semacam firman Allah Ta'ala tegakkan salat dan bayarlah zakat, maka itu disebut dengan ijma' qat'i. Wa ma laysa kadzalik, dan konsensus ulama yang tidak seperti itu statusnya ijma' dhanni. Dhanni di sini artinya sangkaan kuat. Fal qaulu bi hujjati qauli sahabati, maka pendapat yang mengatakan bahasanya pendapat sahabat adalah argumen dalam hukum agama, itu min babi dzannil ghalibi, adalah dalam rangka adalah bagian dari sangkaan kuat. Ya, demikian yang dibaca dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa aruda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ana belum paham tentang yang antum katakan tadi, yakni untuk penentuan atau memastikan apa yang diperselisihkan, maka harus mengetahui yang disepakatinya. Ya, kalau kita mau mengkaji satu hal yang diperselisihkan, itu umumnya tidak semua aspek diperselisihkan. Ada yang disepakati. Ada yang disepakati. Nah, supaya kita bisa adil, bisa objektif, hal yang disepakati ini harus ditegaskan. Supaya kita tidak, kata orang, offset dalam berbicara. Offset dalam berbicara. Misalnya ada perselisihan tentang kita misalnya mau membahas apakah kotoran tai ayam itu najis. Nah, maka ditegaskan terlebih dahulu bahwasanya kotoran manusia disepakati najis. Kita tidak bahas kotoran manusia. Jangan sampai ada yang ngomong kemudian atau menuduh lawan bicaranya itu sampai ke sini. Ini misalnya. Kemudian maka yang ijma dikumpulkan dulu, ditegaskan supaya nanti tidak offset dalam bahasan, dalam kajian.
kita bicara tentang masalah kotoran hewan itu najis ataukah tidak, maka ditegaskan misalnya. Atau misalnya, tapi saya belum cek, misalnya hewan yang haram untuk dimakan. Yang jelas ini najis dalam mazhab Hambali dan juga najis dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka kita katakan, misalnya kalau kotoran hewan yang haram dimakan disepakati minimal oleh dua mazhab, ini najis. Sehingga yang akan kita diskusikan adalah hal yang hanya yang diperselisihkan. Dan yang diperselisihkan adalah hewan yang halal untuk dimakan. Ayam, kambing, sapi, kemudian dia punya kotoran, najis apakah tidak ini? Nah, ini yang jadi objek pembicaraan kita lebih lanjut. Nah, ini mukadimah. Jadi ketika mau diskusi atau kemudian mau mengkaji satu hal yang ini nanti dikonsumsi oleh banyak orang, dan itu satu hal yang diperselisihkan, maka dikasihlah pengantar. Dikasih pengantar hal-hal yang disepakati. Supaya nanti ketika bicara, itu ada panduannya, tidak offset. Gitu. Ya, khusus kita bahas tentang hal yang diperselisihkan saja, yaitu dalam hal ini kotoran hewan yang halal dimakan. Untuk kotoran hewan yang haram dimakan tidak usah dibahas. Karena sudah, misalnya, sudah kita sepakati, saya Hambali, Anda Syafi'i, kita sepakat dalam kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Anjing haram dimakan. Saya Hambali, Anda Syafi'i, kita sepakat kalau ini najis. Tidak perlu bawa sampai ke masalah ini. Gitu. Misalnya. Itu gambarannya demikian. Misalnya ada orang membahas tentang masalah hukum nyoblos dalam rangka pemilu. Itu jangan ada yang offset, maka perlu dibuat, ditegaskan tahrim mahalun nisa. Di antara tahrim mahalun nisa kita tegaskan, semuanya sepakat bahasanya demokrasi bukan bagian dari Islam. Demokrasi bukan ajaran Islam. Dan demokrasi berbeda dengan Islam. Nah itu, ini. Dan semuanya sepakat bahasanya menerima demokrasi sebagai isme, sebagai ideologi, itu bertentangan dengan tauhid. Karena hukum milik Allah. Manusia tidak punya otoritas dalam menetapkan hukum. Sepakat. Maka kemudian sedangkan pemilu itu piranti demokrasi. Nah, apakah boleh mau kita milih ataukah tidak? Jelas ketika kita berada di negara demokrasi, mau tidak mau ada pemilu. Mau tidak mau, ada pemilu. Nah, bolehkah dimanfaatkan untuk meminimalisir keburukan ataukah tidak? Nah, itu yang diperselisihkan. Nanti jangan kemudian offset misalnya yang membolehkan nyoblos pemilu, maka dia musyrik. Akidahnya rusak karena mengimani demokrasi sebagai ideologi. Padahal sudah ini semuanya sepakat ini tidak boleh. Jangan offset ngomongnya, jangan nuduh sampai ke situ. Itu namanya offset gitu. Kalau seperti itu dalam bahasa anak muda sekarang namanya offset ini. Melampaui batas ini. Kenapa? Karena kalau yang itu disepakati. Demokrasi bukan bagian dari Islam. Demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengimani kemudian demokrasi sebagai ideologi, yaitu manusia, rakyat itu punya otoritas untuk menetapkan hukum, itu bertentangan dengan tauhid. Nah, ini poin-poin yang disepakati. Jangan kemudian ada tuduhan. Nah, itu fungsi tahrir mahalin nizah. Supaya tidak offset dalam membahas. Ya, ada pertanyaan? Ya, demikian. Sallallahu alaihi wa sallam.